Nah, saya juga kalau kerja Sabtu libur, Minggu libur. Nah, besok ini aku nggak tahu kalau di Jerman apakah Seninnya juga libur, Kak? Karena Paskah itu ekstra 1 hari. Di sini libur nasional. Libur, libur. Libur ya. Kita justru kami 2 minggu libur deh di sini. Ya. Nah, itu dibayar full tuh. Jadi bukan berarti libur terus nggak dibayar, teman-teman. Kita libur dibayar 100% Betul. gitu. Iya, Dan biasanya mendekati Paskah kemarin itu banyak acara makan-makan lah, ada iya, musikal lah, ada macem-macem ya. Gila. iya. Nah, Besok abangmu konser besok. konser ya. Nah, itu pasti Konser yang nonton besar ya. banyak, nggak kayak yang sebelah cuma 6 orang. Nah, cuma tadi saya kritisin kenapa saya nanya Paskah. Nah, ada orang yang ngaku pendeta, teman-teman, yang sudah nyampe ke Eropa, yang katanya dia juga nabi. Khotbahnya di tahun lalu di hari Paskah itu tidak berkhotbah tentang Paskah kalau teman-teman cek. Apalagi khotbah yang tadi ini bukan tentang Paskah. Kayu. Apa tuh? Khotbahnya malah nggak jelas, khotbahnya malah tentang emas. Ya, teman-teman bisa buka YouTube-nya ya. Saya nggak mau sebutin karena saya bukan iklan di sini. Dan dia juga tidak merayakan Natal, tidak merayakan hari raya apapun. Nah, saya pun yakin Edis TV pasti Natalan sama Paskahan, pasti. Paskahan. Ya. Iya betul. Tapi ada yang Iya. ngaku pendeta, Paskahan nggak khotbah di pendeta. Nggak khotbah di gereja. Khotbahnya di Gereja. TikTok. Satu lagi ada yang pendeta ngaku lulusan Israel, padahal bohong, tapi bohong. Khotbahnya juga nggak pernah Paskah. Ya, gitu. Khotbahnya jelek-jelekin gereja lain gitu. Nah, ini sedang kita Om urus Burhan, ya supaya dicabut Om kewarganegaraannya, Burhan teman-teman. udah udah lihat belum si pendeta palsu yang di Manokwari itu tidak tahu pengakuan Imam Rasuli? Oh, udah kemarin sempat lihat. Ya, Oh, sudah. Sudah kemarin kemarin dia nggak hafal ya. Gitu. Itu aneh. Ya, karena memang eh yang aneh itu bukan hanya bebek ya, lehernya panjang, kakinya pendek, padahal itu angsa kan. Tapi juga bom-bom, ya, karena bom-bom badannya besar, seperti lagu itu. aduh. Jadi, Kok bisa ya? Masa katanya yang hafal Alkitab gak tahu pengakuan Imam Rasuli? iya, Enggak dia sih. pun tidak tahu siapa yang nulis kitab Yohanes ya. Dia nggak tahu, dia pernah ditanya orang, terus dia bilang saya nggak tahu. Waduh, ini kan siapa lagi nih? Om Burhan kenal ini enggak? Kenal, kenal. Amanda. Ini pernah mualaf, dia lahir Kristen, pernah mualaf, eh, masuk Kristen lagi katanya. Nomor WA-nya kirim ke saya, Oman. Om Burhan. Oh, boleh, boleh. Kirim. Ya. Gue minta WA orang terang-terangan banget, bodoh amat istilahnya. Iya. Bukan tebak-tebak buah semangka, tebak-tebak buah semangka. Ini Ya. kenapa dia bilang bom-bom pengemis, maksudnya gimana? Enggak, bukan bom-bom pengemis. Dia bikin tema itu di komalnya dia, ya kan, pagi tadi. Ya pagi lah, sebelum jam 12 lah, sebelum jam 11 siang lah. Hmm. Di situ ada Bintang, ada si Cyber, dia koar-koar, terus juga dia notis siapa? Temennya Om Burhan juga, yang diblok sama Kak Reda kalau ke Komal ini. Siapa ya? Yang bapak-bapak itu siapa? Dia manggilnya Pak juga sih. Hah? Yang Siapa? dia bilang situ muka dua gitu loh. Di Om Burhan seperti apa, di saya seperti apa, kata perempuan ini. Maksudnya? Aku nggak pernah ketemu sama cewek ini loh. Tinggalnya di mana aja nggak tahu. Oh, Pak Tejo. Pak Tejo yang ngomong gitu. Pak Tejo, betul. Pak Tejo itu yang dibilang sama perempuan ini tadi. Kalau ngomong depan Om Burhan beda, kalau di depan dia beda. Nah iya, Pak Tejo, betul, Tejo.
Oh, Pak Yang Tejo yang di mengkritik bawah Tony ini ada kejadiannya pagi tadi. mengkritik Sampai dia Mbak ini. notice. Pak Tejo mengkritik Enggak, Mbak gue mau ini. maki-maki dia, sebenarnya. Ini sok-sok kecantikan nih kan, janda nggak tahu diri hidupnya nih ya. Maksudku gini sih Bang, Eh, apa ya? Kalau dalam hal ini aku setuju sama Deddy Kobusir ya. Jadi Corbuzier nggak Stop, tuh? ya stop making stupid people famous. Jadi ini orang gini, si Kak Amanda ini dia dulu rame ya, karena dia ya ini analisaku ya bisa jadi salah. Ah, Dia seorang ya tau lah. Kalau orang Chinese mualaf rame dong, ya nggak? hmm. Rame dong. Kalau pribumi ini bukan rasis ya, tapi analisa sosial pasti lebih rame gitu loh. Nah, saat dia kembali lagi ke Kristen, dia sepi gitu. Nah, maksudku ini bukan potongan kue yang besar gitu. Ini cuma kacang. Jadi nggak perlu diladenin sih. Gitu. Satu poin dia Karena buat kalau Vicky, room dia nggak bilang reda, istilahnya tuh apa, dia mau pansos sama herder, dia nggak terima dibilang pansos sama herder ya kan, sama netizen ya kan, lalu dia menyamakan kalau gua mau pansos dia bilang sama Nagita sama Raffi Ahmad. Emang siapa peret Cina ini ya, Cina gunung kayak gini? jangan ini. Kita jangan bawa rasis juga. Karena itu bahaya, Bang. Kalau aku sih, Ya, gua kan mulut gua nggak pernah bisa direm bro. iya tapi Logisnya. kita mesti ngomong sesuatu yang benar. Kita mesti asertif juga. Nah, kalau ini dia lagi sepi. Maksudku nggak ada fungsinya juga kita gini loh. Israel, ini contoh doang. Israel tidak perlu repot-repot melemparkan nuklir ke Zanzibar kan, atau ke Gambia, atau ke mana Sudan ya, karena emang negaranya udah kacau gitu loh. Dibiarin aja kacau. Jadi kalau kita posting orang ini ya dia makin terkenal, biarin aja gitu. Dia berapa kali doxing saya juga, Metatron, apa, loser, ini itu. Wah, nggak perlu sih. Sorry. Teman saya ya, dia bilang Metatron. Dia bilang loser, ini itu. Tapi nggak perlu kan. Ya, biarkan aja. Ya, orang bisa membuktikan apapun yang sedang viral kan. Ya nggak? Dibilang aku Iya. Dan beginilah, begitulah. Kakak sedihkan juga sih ya, dia disuruh orang gitu, tapi Iya itu penting ada tuh menotis. bukti chat-chatannya itu, ya kan di bintang itu. Udah ada, ternyata dia disuruh sama orang, jangan sebutkan rumah apologet. Ya. Iya. Jadi banyak sekarang ya kita ngelihat aja fenomena para apologet Kristen ini, ternyata mereka semua nggak membela Kristus, nggak membela iman Kristen. Mereka semua ngebela perut ke bawah semua, uangnya semua. Saya nggak menyindir yang di gambarnya cangcot ya, karena itu gambar perut semua, itu nggak ada kepalanya. Jadi ujung-ujungnya perut. Apa? Gara-gara si Edis mungkin dapat duit dari rumah apologet, semua pada pingin gitu loh. Semua pada pingin. Iya. Iya kan? Lah, kecuali nih orang yang ngasih si Edis nih ngamuk. Oh, saya ngasih Edis 5 miliar. Si Edis bilang nih bangun rumah sakit, ternyata bikin rumah apologet. Nah, itu salah. Tapi ini yang ngasih aja nggak marah, kok yang malah komplain yang ini, yang perut semua ini. Yang komplain lagi yang ini yang mukalap ini. Sampai sendal-sendalnya mau dikorek, ya kan? Sementara kita nggak ngorek apa isi perut mereka ini apa. Ada mungkin ada kikilnya kah, ada apa kah? Kita nggak ngorek gitu. Le Burhan, izin sebentar Le. Ini maksudnya Amanda dari Kristen mualaf Kristen lagi maksudnya. Iya. Nikah dia
itu nikah dia. 2 kali ketemu Uclim gitu loh. Dia nikah, habis itu dia cerai ya kan. Ya orang ini sebetulnya baik sih, baik. Cuma waktu itu aku bilang masalah LW. Hati-hati Kak, jangan dimanfaatkan. Tiba-tiba dia marah-marah gitu, marah-marah sampai ke WhatsApp, ya kan? Saya padahal ngingetinnya di TikTok. Nah tiba-tiba dia ngomong bahasa Inggris gitu ke saya. Baru saya bilang, loh kita berdua orang Indonesia ngapain ngomong bahasa Inggris? Iya. Dia tersinggung gitu. Statusnya aja ngajar bahasa Inggris doang sama jual baju di TikTok sok-sokan pula ya kan. Kalau gue belak-belakan aja sih bro. Iya, yang gue tuju satu doang, bukan gue mau ngerasis ataupun kayak gimana. Ya apa yang gue sampein ya betul-betul apa yang ada di isi kepala gue aja. Peduli setan orang nggak suka nggak terima. Salahnya Herder di mana? Dia notice lewat PT, ya kan? Kita Iya, nggak notice nggak dia perlu loh selama ini. diladenin Tapi sih. kalau dia pengen minta kena notice, gue notice betulan hidupnya. Sak bapak-bapaknya ya kan. Keturunan Cina pun istilahnya Cina nggoes jual bakpao ya, leluhur dia jangan sok-sok ye. Bukan dia ini grup-grup Tapi BCA kasihan juga keluarganya kalau dia. bapaknya disenggol. Udah meninggal bapaknya bang. Kan Bapaknya lu udah tahu meninggal. bro, kalau gua udah kumat kayak gimana ya kan. Buku dosa yang udah dipendam di dalam laut aja gua angkat lagi bro. Yang gua tuju dia ya. Nah itulah yang gua paling gua jaga tuh cuma satu. Gua notice 1 orang 90 orang yang tersinggung. Iya. Siapa lagi nih si Milo ini? Parah kamu Katolik malah membela Protestan. Aduh. Datang Parah lagi kamu nih Katolik malah. Nah itu kan. orang sinting. Udah ada ke Iran kau, ke Iran. Sana kau. Ke Iran. Iya kita udah stop, Sana kau. udah mestinya udah stop lah masalah denom ya. Oke bro. Iya. Oke bro, thank you bro. Siap Ya, bang. nih gua tutup nih ya atas pertimbangan lu nih gua bro. Oke ya, thank you. Nomor udah ada di gua. Ya, lu dapat berapa rupiah pun dari pihak-pihak mana gua ungkit lo. Gua kasih tahu sama lu, ya. Gua kasih tahu sama lu ya Rut ya. Wait. Iya Kecilin masalah aja saya kak, kecilin aja. masalah denom itulah kita stop lah. Iya. Ya negara kita masih susah sok mau bahas denom. Lah di sini benua yang di sini negara maju ya, Jerman, Belanda, apalagi itu G9, G berapa ya? G12 ya sekarang. Iya, Nggak ada ribut denom tuh. betul. Iya, kecuali Indonesia juga negara maju baru kita ribut denom. Lah kita masih Paskah aja masih digerebek sama orang Islam, kita diam-diam cuma berani posting story aja. Sok-sok. Iya. Aduh, kecuali kamu orang demo ya. Terus kamu maju bawa apa? Bawa shotgun, bawa laser ya kan? Sekarang kan ada laser gun itu. Udah berani Enggak sok-sok ini. terus saja denom. Iya bener nih, Giliran- ini perempuan disuruh sama pihak lain ini. Iya buat notis. Pantesan dia gak berani sebut rumah apologetnya itu, diarahin langsung sama dia dengan jelas. Ya ketahuan, mati kau. Nah, ini dokumen rahasia gue banget nih ya kan. Cukup gue dan Tuhan aja nih, bom waktu nih bagi lo nih. Nyari penyakit dia. Giliran di notis denomnya si Tile, aduh. Ya tuh untuk si dikit. Tile tuh ya. Kau bilang mau ke Jakarta ya, kan aku yang tantang kau sekarang. Ya. Iya. Siapa lagi Tadi Tile kau astaga. lah sambil live ya kan, kau bilang istilahnya herder, kalau ada yang mau ketemu saya ataupun kayak gimana saya tantang biar saya yang ke Jakarta. Ya, gue yang tantang lu. Gua PG yang tantang lu. Ini kayak Sheila on Seven ya, judulnya Tunggu Aku di Jakarta nih zaman dulu. Kenal tuh lagunya. Tunggulah aku. Nggak tahu.
Om Burhan nggak tahu PG, si PG. Tile siapa? Naga naga. Wih, Bro. kenapa, brother? Kenapa, brother? Sekalian buat juga dong. Katanya kan mau disuruh ke NTT dibayarin, ditunggu gitu. Anjir, NTT nggak tuh? Ih, siapa Tile ketinggalan info? Betul, aku juga ketinggalan. Ada lagi Tile. NTT nggak? Masa Om Burhan nggak tahu si Tile? Aduh, Astaga, bahaya ini ini. nggak enak nih. Ternyata di Aisyah. grup Ono toh dia. Di grup Ono dia ternyata, bro. Masih halus lo ketemu Burhan lo ya kan, ketemu PG lo kelar hidup lo. Oh, mereka ini ada grupnya, bro. Ternyata, bro. 1, 2, 3 ini grup-grup nggak Si jelas. Tile, Om Burhan nggak tahu si Tile Hamuna. Aduh, kasihan Om Burhan. Soalnya kemarin sempet vakum Kak. Kerja terus. Ya tak duit jangan banyak-banyak bro. Ajak si itu dong, si dokter gitu kerja. Tapi kemarin itu aku hari apa ya? Hari Minggu kemarin. Minggu kemarin tuh aku ibadah di gereja GKIN. Mm-mm. GKIN. Gereja Kristen Indonesia Nederland. Itu sama kayak di Indonesia GKII ya. Atau GPIB gitu. Nah itu gedung yang disewa itu gedung di bawahnya GKIN sama dia. Kalau GKIN itu kan gerejanya, ya kan? Iya, Markus Kirk yang di atas kakak inget ya? iya. Nah yang di bawah itu yang disewa sama dia kan yang apa? Yang Iya, iya. ruang makan itu yang dibikin tempat dia ibadah. Yang kalau kita buka YouTube-nya itu nggak nyorot ke jemaat, nyorotnya cuma ke pemain musik. Karena apa? Pemain Karena musik. jumlah pemain musiknya sama jemaatnya lebih banyak pemain musik. Ya nanti kan sepi donaturnya kan. Gitu. Ya, tapi lucu juga ya Paskah, Natal segala macem. Khotbahnya nggak tentang Paskah, nggak tentang Natal, ya aneh aja sih. Gimana itu? Natal bukan tanggal 25 Desember katanya, terus Yesus tidak disalib hari Jumat. Iya. Iya, dia bilang Yesus tuh wafat meninggal hari Kamis kata dia. Astaga. Ini mereka mau ini loh bro. Mau mendirikan yayasan bersama Iskariot. Nah, bagus itu. Mokondo. Jadi itu positifnya Herder ya, teman-teman. Jadi semua penjahat bergabung. Ya. Semua penjahat jadi bergabung. Muktamar ya, mudah-mudahan bisa menyaingi Muhammadiyah dan NU nanti. Kubunya itu karena udah ada Nabi 26 kan. Nah, itu GKIN teman-teman. Kalau teman-teman tahu orang-orang GKIN yang ada di Belanda ya, Ya. khususnya Den Haag ya. Orang ini bermasalah ternyata. Makanya selalu problem gitu. Misalnya ada dapur bersama, itu kan dapurnya di bawah, gereja GKIN di atas, Markus Kirk itu juga di atas. Karena dia bukan nyewa gerejanya, dia cuma nyewa ruang ngumpul-ngumpul itu doang yang ada di deket dapur gitu. Nah itu Iya. sering kena tegur, kotor, terus make peralatan dapur nggak dikembaliin, make bahan baku gereja lain gitu kan. Ya maksud saya Iya. ya kita sebagai orang Kristen jangan gitu juga gitu loh. Kan lu udah dapat donasi ya, masa masih nyolong bahan baku gereja lain ya kan? Padahal gerejanya lu jelek-jelekin. Anak-anak lu nggak boleh ke gereja itu, dilarang. Oh itu pendetanya jelek-jelekin saya tuh begini. Nanti ada gereja lagi satu lagi dijelekin lagi begini. Ada gereja lagi begini. Ternyata saya ngeliat loh ini semua gereja masalah. Berarti yang masalah ini kayaknya memang dia bukan gerejanya gitu loh. Betul itu. Benar. Iya kan, ke A, ke B, ke C, ke D semua masalah ya. Berarti dia yang bermasalah. Sementara A ke B nggak masalah, B ke C nggak masalah, C ke D nggak masalah, D ke A juga nggak masalah. Betul. Ya saya lihat pengajarannya memang masalah.
Gitu. Tapi saya coba tambahkan ya, Lai Burhan. Siap. Kadang saya melihat begini ya. Kenapa ya, Sebentar Amang, ini ada yang typing nyolong daging babi 3 kilo, ini bisa diblokir nggak orangnya? udah nggak apa-apa, biarin aja orang itu ritik di bawah. Tapi begini ya, Bukan, saya melihat bukan. Ini opung benaran, ini opung hilang daging opung. Jadi ketahuan ini Manako Jabar. anak Iya, pejabat. mana aku jawab. Ketika orang baca buku kuning, ada artinya mereka menjadi berhalusinasi. Nah begitu juga dengan ketika dia menjadi orang Kristen tetapi membaca buku filsafat, maka dia akan ritik, akan gila. Dan itu saya lihat ya, banyak juga yang mungkin baca-baca buku filsafat, ya apologet itu atau yang menjadi narasumber. Contoh si Nabi 26 Slapet Lontong ini yang dari Belanda itu. Entah kenapa dia itu kadang berkhotbah dengan yang tidak biasanya kan. Bahkan si bom-bom juga ini si Lontok kurang ajar ini. Ya toh, khotbahnya itu kan bukan khotbah pendeta. Itu tapi apa yang disampaikan, penyampaian firman Tuhan, ya kategori-kategori itu aja di pasar aja nih. Kenapa mereka itu sudah baca-baca buku filsafat? Karena sekelas Rocky Gerung aja bisa mualaf, dan calon-calon orang-orang yang selalu ya berpikir ya kegagalan jiwa ya. Mungkin nanti lama-lama itu dengarkan aja nanti berita itu Ketua Reda. Mungkin bom-bom akan mualaf toh? Mungkin. Karena apa? Sudah sakit hati dari jemaat yang mempersekusi dia oleh kebotolan dia. Baik Rudi Iskariot. Ini calon-calon mualaf ini. Calon-calon mualaf. Saya boleh bacalah tentang pikiran mereka. Dan kan ada konsekuensi ketika dia memang menjadi orang Kristen. Dia gagal paham menjadi ritik dan dia akan keluar dari Kristen. Nah kenapa dia gagal paham? Karena apa? Dia menuhankan isi kepalanya yang hanya 2 sendok. Isi kepalanya cuma 2 sendok. Sementara firman Tuhan itu kan terlalu cerdas dan amat sungguh cerdas sekali. Bagaimana untuk melengkapi pribadi itu untuk bisa mengerti dan memahami Alkitab dengan kebenaran? Ya saling melengkapi, di antara kita saling menasihati, saling diskusi. Tapi bom-bom tidak begitu. Dialah yang menjadi paling hebat karena hanya 4 pendeta contoh katanya muncungnya itu yang hafal Alkitab. Sementara Alkitab itu bukan hafalan toh. Nah begitu juga dengan Nabi 26, siapa itu nama originalnya saya tidak tahu, yang dari Belanda itu. Ini kan lotong-lotong semua ini. Inilah contoh-contoh Rudi Iskariot. Bahkan si Judas Iskariot. Judas Iskariot kan akhirnya keluar dari ya murid Yesus dan Rasul Yesus. Kenapa? Dia menjadi orang pintar. Dia menjadi lebih hebat dari teman-temannya. Hingga akhirnya ya isi kepalanya, kecerdasannya berhenti untuk berpikir. Bahkan dia menuhankan kecerdasannya hingga menjual Yesus toh. Nah begitu juga dengan nama-nama yang sudah kita selalu beberkan di dalam room herder ini di bawah Ketua Itoreda. Ada banyak yang menuhankan kecerdasannya. Contoh tadi selang babi itu toh. Itu kan temanya itu kan selalu lain. Prosetan versus Protestan toh. Apakah itu menyakiti kita? Iya. Apakah itu menyakiti umat yang sama dengan Cielang? Ya. Karena apa? Dia sudah sakit hati. Karena dia ingin tenar dan ingin dikenal di dunia publik. Dia ingin menjadi seorang yang lebih hebat daripada ya katakanlah penetua-penetua ataupun
orang-orang yang dihormati dalam gerejanya. Sementara dunia TikTok ini kan kelihatan begitu adam-adam saja. Tapi kita tidak tahu di bawah ini ada banyak loh yang hebat-hebat. Mulai SMP, SMA, S1, S2, S3 teologi itu yang terjadi. Nah, pukulan-pukulan inilah yang harus coba diintrospeksi oleh kita-kita. Karena bagaimanapun juga perpecahan itu akan tetaplah menjadi perpecahan dan itu harus terjadi. Kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 17-19. Dan itu sudah kita terima dan kita tidak perlu terguncang oleh hal itu. Karena di abad pertama, di zaman Yesus sudah ada seperti itu. Sudah ada. Hanya berganti wajah saja, berganti wayang saja, topeng saja. Artinya, waneceo progresi punitaran Persion saksi Jehovah sudah ada. Tapi aku jujur ya, merindukan Amang Harto ke roomnya B2 loh, atau ke roomnya Rudi Yohanes langsung naik gitu. Ya, saat itu kan, Burhan. Sebentar. Saat itu Ketua Reda ingatkan saya untuk jangan dulu ke sana. Kenapa tuh? Tapi Kira-kira kapan-kapan kita join. Ya. Tapi kurasa sih kita mendukung ya kalau Amang Harto ke sana sih. Kak Reda juga pasti mendukung. Kalau saya ke sana ke Bali. Nah, Ke itu. Bali itu. Karena saya ada trik Kira-kira- saya untuk bagaimana saya tidak di-kick dari roomnya bom-bom. Kecuali dia pengecut toh. Karena Amang kan udah senior gitu. Senior terus pasti didengar sama mereka-mereka ya. Kita berharap sih di hari Paskah ini bisa naik ke room mereka nih. Menasihati gitu. Karena kalau room ini yang berguna di room ini hanya nomor WhatsApp dan alamat email. Kayak gitu bro, anjay. Nggak akan dinaikkan ke sana dan memang Cuma buat beli skincare doang bro, ternyata bro. Woi Burhan, Bang Burhan, cuma buat beli skincare doang. Iya, ngerusuhnya dia. Aduh. Astaga. Ya, kita berharap Amang Harto Ternyata naik lah ya. Tapi yang penting tarifnya followers 100k cuma minta beli skincare doang. astaga langsung kebaca ya isi WhatsApp-nya ya. Hah? Langsung kebaca ya. Iya, isi WhatsApp-nya. Aduh, gue bukan sombong bro, ya kan? Ya kan, bukan sombong ya kan? Iya. Sempak asal orang itu masih pakai komunikasi ya, by WA dan gua tahu nomornya. Ya. Ya maaf bicara nih ya. Ada hal yang gua nggak ketahuin pun gua tahu tapi gua tetap diem. Ada Kak Ekner di bawah? Hah? Ada Kak Ekner nggak? Coba typing Kak Ekner. Sebentar, mana? Nah. Ada Kayaknya udah tidur kayaknya nih, udah jam istirahat Belum. nih. Belum. Ada Kak Ekner nggak di bawah? sudah. Kalau Tapi ya wajar lah beli skincare lagi Kak mahal Ekner, ya. Bang. Hah? Kenapa? Skincare lagi mahal, dia kan nggak mau yang murah-murah kan, maunya pasti yang Oh gitu. iya dong. Oh skincare. La Roche Posay ada aja Kak udah Ekner berapa ya. tuh? Ada Kak Ekner di bawah ya. Wah ada. Kakak ini bukan sulap bukan sihir ya kak. Ya ini bukan sulap bukan sihir ya kak ya. Ya Pak Partoga yang terhormat Charles masih bla 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 share lewat with bla 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 pengacara abal-abal yang tetap pakai nama akun bodong saya. Ngerasa nggak kakak di bawah? Pernah typing itu? Nggak usah diuraikan itu typingan ada di mana. Apa kakak ngasih tahu PG? Iya tuh katanya. Ya ada kan? Akui ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Sempaknya Partoga, sempaknya siapa Sabto ada di mana gua tahu semua. Astaga. Maaf ya. Parah. Nggak ada kan kakak ngasih tahu saya? Biar orang tahu sakti PG atau enggak gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar skincare, maaf ya. Makanya ku bilang
bakal ada sebuah keributan bro yang akan terjadi di antara, contoh nih ya, contoh gua sama Aisyah, ya kan, ya kan, gua sama Aisyah lah ya, ini Aisyah di atas nih ya, Aisyah lagi ngomongin Om Burhan, ya, lagi ngomongin Om Burhan, ujung-ujungnya PG sama Aisyah nih berantem loh, PG curiga sama Aisyah, lo yang bocorin ya kan, Aisyah curiga sama PG, padahal yang ngasih tahu si Bintang, kasar bicaranya kayak begitu. Padahal Bintang sendiri aja nggak ngasih tahu sama kalian, nggak tahu apa-apa Bintang. Sakti nggak kira-kira? Kalau hanya sekedar skincare doang, aduh, semasi WhatsApp lu masih bisa berbagi layar, berat. Pembicaraan tingkat dewa ya, sampai Amang Harto pun tidak bisa melanjutkan narasinya ini gara-gara Bang PG. Loh iya, Amang Harto aja nggak bisa ngucapin apapun narasinya. Mau Tapi peta Amang kemana, Harto- mau peta kemana. Padahal Amang Harto nggak ada sama sekali. Tapi Amang Harto mau nih mengucap 2 kalimat syahadat kira-kira pagi ini. Anjir kok kalimat syahadat Amang Harto. Amang Harto nggak tuh? Iya. Tapi di dalam dunia apologetika ini Jad- kita lanjut, PG lanjut. Ya makanya jangan kasih tahu Amang Harto nomor HP Amang Harto. Iya. Nanti tagihan apa-apa tahu semua PG. Jangan Mang. Jangan. Berarti Bang PG mau bilang Amang Harto ada pinjaman online nih secara tidak sengaja. Ya kan aku nggak tahu. Astaga. Ini Aisyah aja sampai bingung-bingung loh, 4 nomor belakang nomor WA aku ini kok Om PG tahu gitu loh. Aisyah dia nggak pernah WA sama gua. Kalau tebak-tebakan orang awam mikir kan istilahnya kan mungkin tebak-tebakan semangka doang. Enggak. Gila apa tebak-tebakan semangka satu kali Berapa ucap huruf 4 tuh, Bang? angka belakang nomor? Berapa Hah? huruf tuh? Belakang angka belakangnya Aisyah, berapa huruf Aisyah, sampai ketebaknya Aisyah. kemarin? Iya. Bang PG Apanya? menebak sampai berapa huruf angka belakangnya? 4 angka belakangnya, 4 angka Buset. belakang. Ini ketahuan 4 Bang angka ekor belakang nomor WhatsAppnya, dan Bang gua nggak PG pernah sering- WhatsAppan sama Aisyah ini, dan gua nggak pernah, iya, mau sumpah apapun nggak pernah. Bang PG sering menang togel kelihatan ya teman-teman ya. Anjir, Tembakannya menang masuk togel nggak terus. tuh? 4 angka. Itu betul itu. Iya. Menang togel nggak tuh? Jangan-jangan si PG ini kan sering main judi online juga ini. Waduh, Iya. ada utang dong berarti nanti. Astaga. Bukan Iya. hanya utangnya di setiap gang itu semua. Anak buah Ferry Togel. Iya. Betul. Aduh. Berarti Bang PG agak bergetar mendengar nama Sutanto ya. Tuh tante nggak tuh? Iya. Yang bakal ada keributan bro. Jadi- Bakal ada keributan. Ada sponsor yang seharusnya memberikan kepada poin ini ke poin ini dimakan sama poin 1. Ngeri nggak lo? Bakal ribut nih sebentar lagi. Dengar aja. Jadi kisahnya nggak jauh beda, cuma beda topiknya sama kejadian yang terjadi di Winep sama Lidara. Oh. Yang ujung-ujung kebongkar, duit gua mana, kata si Winep. Winep ujung-ujung tengkar ya kan, lu penipu juga nih Lidara, kayak begitu loh. Nah ini bakal ada nih cerita nih, ada donatur yang ngasih ya kan, nah ini buat beli pembalutnya si ini ya kan, kalian udah ngeramein ini masuknya ke satu tiang tapi nggak turun, bakal ada bro. Teman-teman jaga typingan ya. Yang masih typing Verlina Pasar Ibu, saya bisukan. Kak Violet tolong jangan typing Mika lagi dong di bawah. Tapi kan mulut gua nggak ember bro, mulut gua nggak ember kah bro?
Ya, betul, betul. Mulut gua nggak ember kan bro. Ada hal yang boleh dipublikkan, ada yang tidak. Karena gua tahu mana yang privasi, mana yang tidak. Gitu loh. Betul. Bukan ember tapi bocor. Hah? Kok ember tapi bocor sih kakak? Oh. Ito Posma ini maksudnya apa ya? Nulis-nulis Verlina di bawah ini. Selina nggak tuh? Nah, Kak Vio kan mulai. Tanggung jawab. Si PG ini harus tanggung jawab ini kok Verlina terus ini. Si PG ini yang tanggung jawab ini. Atas nama Dien, masih ya, ngetik-ngetik Amos ya. Pokoknya kalau ada yang ngetik-ngetik nama Verlina, Amos, itu si PG, Om Burhan yang tanggung jawab. Kita nggak ada urusan ini ya. Orang Amos. nomor 4 huruf aja si Aisyah. Bukan. Hah? Ya kami mah nggak mau tahu ya PG ya. Yang dibawa ketik-ketik Amos. Amuran. Iya, gila si PG anjir. Iya. Verlina Pasar Ibu, lu juga ngapain lu bocor-bocorin itu kan nenek orang, kakek orang gitu loh. Nggak boleh gitu. Makanya lu bilang kan nggak ember. Tapi kan Kita berharap bocor namanya bro. kita berharap Inang Winef sama panggil Inang aja lah ya, lebih sopan ya daripada Verlina. Inang Winef sama Amos sama siapa? Pak Lidara ya, inilah stop lah ini. Astaga, dipajang. Stop lah perdebatannya di TikTok kayak kemarin ya. Langsung ke baku pukul aja. Langsung di ring. Astaga, Kak Vio. Diperjelas lagi Verliana. Oh, Verliana. Si nenek ini kasihan memang. Astaga. Tapi mau gimana mulutnya? Aku juga heran ya, kenal enggak, dibilang Iya. disuruh dideportasi ya. Padahal kemarin waktu aku ke Bekasi bulan lalu nggak ada yang jemput juga. Gimana sih? Ini betul, ini fotonya Bang PG. Astaga, serius. Ya itu. Ya kan nggak mungkin juga gua harus pajangin fotonya Diana Pungki bro di sini. Jini Ojini dong. Iya, Jini Ojini. Jini Ojini. Ternyata Inang Winef memang lebih mirip ke Indra L. Bruggman ya. Indra L. Bruggman enggak tuh, anjay. Ini Dian lagi nih typingannya habis kemo kan. Artis. Astaga. Artis. Tolonglah. Zaman Aneka Yes banget itu. Majalah Aneka Aneka Tolong Yes ya. jangan. Majalah zaman dulu. Aneka Yes. Ketahuan ya umurnya berapa ya, angkatan tahun berapa ya. Anjir. Nah, kalau Nezuko dia lebih ke Liberty sih itu. Nezuko Aurora. Mirip Upik katanya si Upik Abu. Astaga, kita Upik abu, Tolonglah, abu, kita jangan Upik merusak. abu. jangan merusak pasca kita ini besok nih. Kita berapa 13 menit lagi ya, Kak Egner. Iya. Betul. Iya, ganti tanggal ya. Tuhan Yesus kan bangkitnya subuh ya, teman-teman. Bangkitnya subuh. Bahkan Iya, subuh. ada yang membagongkan itu waktu dia bangkit tuh kan yang datang kan Maria Magdalena, teman-teman. Betul nggak?
Nah, betul. ada orang yang ngaku mualaf namanya Paulus Edi Prayitno bertanya waktu itu, kenapa Bunda Maria itu nggak ngenalin anaknya waktu dia bangkit? Ah, di mana ceritanya? Itu yang di Alkitab. Ya itu kan Maria Magdalena. Dia bilang itu Bunda Maria. Astaga, kacau. Memang layak ya, sangat layak dia pindah. Ada-ada aja. Ada-ada aja. Shalom teman-teman. Shalom, shalom. Itu Ini. memang membuktikan bahwa dia nggak layak dapat Mercedes Maybach terbaru keluaran Jerman. Dia cocoknya dapat Tosa ngangkut galon. Tapi nanti kayaknya bolehlah kita main game bareng-bareng bro, sambil live bro. Aku Gua ingat kemarin nyemplung, gua lihat lu lagi live main tembak-tembakan bro, seru kayaknya. Iya baru aja yang Hah? Lempar-lempar granat. teman-teman. Momot si Arnold masuk barusan. Blokir teman-teman. Ternak si bom-bom. kok mirip persauran. Nah kan Nezuko udah mulai menghina kan. Marga apa sih Nezuko? Coba typing dulu margamu Nezuko. Pasar Ribu. Bukan ini si Nezuko ini marga apa? Coba kayaknya agak lain nih kulit nih. Iya. Pasar Ribu. Bukan Nezuko-nya. Kalau itu kan Verliananya, Kak. Nah, loh ini kok Aisyah 9 tahun udah tahu ya? Saling kenal nih berarti. Nezuko. Aisyah 9 TH 9 tahun. Aduh. Ya, jadi banyak Ingat. hal-hal ironi yang bisa kita temukan dari Paskah ini, teman-teman. Misalnya, Iya. kita topiknya kembali ke Paskah ya, nggak apa-apa ya. Iya betul. Waktu Yesus disalibkan, umurnya berapa? Yesus disalibkan kan Nah, tiga kan? Amang Harto emang the best ya. Keren. Iya, 33. Karena apa? Dia memulai pekerjaannya usia 30, ya kan? Kemudian dia mengikuti Paskah setelah memulai pekerjaannya itu. Pekerjaannya dimulai semenjak apa nih? Semenjak pertama kali dia melakukan mujizat di Melakukan mujizat di Kana. perkawinan Kana kan? Betul. Ya. Perkawinan Kana. Nah, tradisi gereja mengatakan bahwa itu pernikahannya Simon orang Zelot, muridnya ya. Jadi murid-muridnya itu juga diundang juga waktu itu. Nah, dan Yesus menjalani 3 Paskah, dan Paskah terakhirnya itu adalah pada saat penyaliban dia. Jadi usianya 33 tahun. Nah, ini yang lucu ya teman-teman ya. Kalau di agama sebelah, si copy paste Yesus ini namanya siapa? Bisa. Isa ya, betul ya. Yang typing Ica saya blokir ya. Ica Nenggolan, bukan. Atau Ica Almasih, bukan. Isa itu nggak mati kan? Betul nggak? Nggak mati ya? Iya kan dibangkitkan. Diterbangkan langsung Diterbangkan. ke langit arsy. Berarti usianya berapa usianya Isa saat ini? Menurut Ya, enggak. tetangga sebelah. Berarti udah 2026 tahun. Iya, ya at least 2000-an lah ya. Entah 2026 dikurangi 33 atau dikurangi berapa. Nah, lucunya teman-teman, si Baginda mengatakan di dalam hadisnya bahwa kelak penghuni surga, umat-umat Uclim, umat-umat Mokondo, itu usianya berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Tetangga sebelah ngomong, usia kita nanti sama.
di surga. Kakek-kakek umur 100 tahun mati, dibangkitkan usianya segitu. Bayi usia 9 bulan nanti dibangkitkan usianya. Nah, betul. 33. Wah, Benar, aku nggak bohong. Nggak bohong. Bahkan itu ada di dalam surat Al-Waqiah ayat 37 apa 39 ya. Anaba 33. Iya juga ya, benar ya. Ada Anaba 33. Jadi angka 33 ini jadi dasar mereka. Dan itu dikatakan bahwa semua penghuni surga usianya akan 33. Aneh nggak? Kok bukan usianya sama kayak Mr. M? Padahal katanya Mr. M itu suri tauladan, ya kan? Segala alam iya. semesta tuh diciptakan karena si Mr. M. Ya, yang bilang Mr. M itu Muhammad, saya blokir ya. Karena M-nya maksudnya Mokondo. Nah, jadi pada saat Tia Siboro. Ya, ini saya baru di sini Kak Tia. Jadi pada saat usianya 33, ya, usianya 33, di situ pula para rasul dan bapak-bapak gereja, bapak suci. Bapak gereja itu adalah orang yang berada di dalam gereja. Ada hierarki tertentu, misalnya uskup atau imam atau presbiter atau penatua gitu ya. Bukan penatua yang majelis, bukan ya. Bukan penatua yang majelis ya. Dan majelisnya juga bukan yang ompong yang ada di sana yang di Riau ya, bukan ya. Itu Mayor Jenderal Iblis itu majelisnya. Ini penatua maksudnya adalah presbiter atau imam gitu. Nah, mereka memperingati karena di dalam Yohanes 16 di situ Yesus bilang bahwa pada hari itu engkau akan meminta kepada Bapa di dalam namaku. Engkau akan berdoa di dalam namaku. Makanya kita mengingat hari-hari tahun-tahun Kristus dalam doa itu. Makanya ada doa namanya doa puja Yesus. Jadi kurang familiar memang biasanya di beberapa kalangan gereja. Nah, doa itu 33 kali mengingat tahunnya Kristus di dunia. Karena setelah 33 tahun dia naik ke surga kan. Dia kembali kepada Sang Bapa. Nah, tapi sama tetangga sebelah dicomot lagi teman-teman. Dijadikan apa? Dijadikan namanya zikir. Itu kenapa tetangga sebelah kalau zikir harus berapa kali? Coba typing. Gak tahu saya. 33 Ini jumlahnya. biasanya. Jumlahnya 33. Oh, Tapi kalau kita ngomong ke dia begini, saya kasih Anda 15 miliar ya. Biar lebih tinggi dong dari rumah apologet ya kan. Kita kasih Anda 15 miliar. Coba Anda jawab kenapa jumlah zikir harus 33. Mereka nggak akan bisa jawab, Kak. Mereka cuma bilang, ya itu memang dari sononya begitu. nah itu dia. Gitu. Itu betapa absurdnya ajaran mereka. Iya, Ya kan? aneh tapi nyata ya berarti. Aneh tapi nyata, betul. Betul. Ya tasbih 33 ya karena mereka meniru tali doa kita, rosario atau komboskini. Jumlahnya 33. Gitu. Nah, sementara mereka nggak bisa jelasin. Padahal hal-hal kayak gini nih, ini mestinya yang jadi perdebatan di negara kita tuh yang kayak gini-gini gitu. Karena selama ini kita taunya apa? Oh mereka kusuk banget kalau berdoa, ya kan? Harus berwudu, ya, harus bersih, harus sujud loh. Itu semua adalah tradisi gereja yang mereka comot. Betul. Yesus disalib usia berapa? Jam berapa? Jam 12. Betul nggak? Iya betul. Coba
Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Di situ dikatakan Rasul Petrus pergi ke tingkat atas, pergi ke apa ya? Aku lupa kata-katanya. Apa ya? Kata-katanya itu Rasul Petrus Soto kan? Soto. pada jam sembayang jam 12 dia berdoa gitu loh. Jadi Rasul Petrus pun udah berdoa pada zaman itu. Ketingkat Tapi dia. sama sekarang dibilangin apa? Kita sholat, ngingat apa? Mengingat Allah. Iya nggak? Betul nggak? Dia Berapa kali sehari mereka? 5 kali. 5 kali. Coba ada yang hafal jamnya nggak? Nih. Jamnya mereka ya jam 12 Jam 12, siang jam 3, ya, jam 7. zuhur itu. Zuhur. Nah, Iya. jam 3 asar ya. Jam 6 atau maghrib itu jam 6 atau maghrib ya. Kemudian ada lagi, ini kita topiknya tentang Paskah, teman-teman. Ada lagi Isya. Ya, Isya ini juga sampai sekarang ini tidak bisa dijelaskan oleh ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun belajar keislaman. Mereka tidak bisa menjelaskan Isya ini artinya apa. Ada kan sholat Isya? Iya. Nggak tahu. Terus ada lagi subuh. Ya. Jadi totalnya ada 5. Siang, menjelang maghrib, menjelang sore, terus Isya tadi, sama subuh. 5 kan? Nah, tapi ada beberapa sholat-sholat yang itu nggak wajib. Misalnya duha. Ya, duha bukan ibu kotanya Qatar. Duha itu sholat pertengahan antara pagi sama siang. Pagi jam berapa? Jam 6. Pagi itu bahasa Arabnya subuh ya. Kalau subuh itu bahasa Arabnya fajar. Jadi kebalik teman-teman. Ya. Pagi itu jam 6, siang jam 12. Pertengahan antara jam 6 ke jam 12 itu jam berapa? Jam 6, 3. 6 tambah 3 berarti 9. 9. Betul. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman. Asal muasal sholatnya mereka itu berasal dari drama Paskah. Karena tahu nggak ini? Enggak. Yesus naik ke surga. Naik ke atas kayu salib. Jam berapa tadi? Jam 12. Jam 12. Itu yang dia lakukan sama Rasul Petrus. Oke? Itulah kenapa ada zuhur. Mereka kalau ditanya, kenapa kamu sholat jam 12? Nggak tahu. Pokoknya dari sana. Ya kan? Betul nggak? Terus, Yesus menyerahkan nyawanya. Matius, 27 kalau nggak salah ya. Iya, 27 kayaknya. Matius 27 ayat 46 atau berapa tuh? Jam berapa? Pukul berapa dia berseru itu? 3. Betul, itulah asar ya. Jam berapa Yesus diturunkan dari kayu salib? Nah, ini bertabrakan dengan Imamat 21 ayat 23. Karena di situ dibilang, jangan engkau biarkan mayatnya tergantung semalam-malaman di atas tiang gantungan. Jam 6. Sholat apa itu? Maghrib. Ya ini karena gereja, ya Luther pun masih memperingati jam-jam doa ini. Ya ini bukan hanya Katolik sama Ortodok, tapi Luther pun masih memperingati jam-jam doa ini. Ya kalau di Ortodok namanya horologion, jam doa, sembayang. Makanya Rasul Petrus itu melakukan doa, Rasul Paulus juga doa. Jangan kira Rasul Paulus nggak doa. Rasul Paulus pun berdoa waktu tengah malam dia sama Silas di penjara. Sholat apa yang tengah malam? Apa itu ya? Sholat Tahajud.
tahajud. Oh, Iya. Kenapa namanya tahajud? Ya karena semua penjaga penjara tahajud ya melihat pintu-pintunya terbuka. Itu terkejut, nggak bercanda. Kalau itu bercanda teman-teman, abaikan ya. Nah, jam 6 tadi sebelum ke tahajud itu ngapain? Itu ada sholat apa namanya tadi? Iya, Kak Vio. Kak Vio memang cerdas. Antara jam 6 ke jam 12, jangan bilang film. Ya, Isya betul. Ini kayaknya yang nulis ini dari alamatnya kedetek ya di Pocinki ya, Berni. Nah, kenapa ada sholat namanya Isya? Isya ini jam berapa? Bukan jam 9, bukan jam 10, bukan. Isya ini setelah maghrib, yang di dalam kekristenan kita nggak bilang Isya itu artinya Isya Al-Masih, bukan. Di dalam kekristenan ada sembayang setelah jam sore ya. Nanti kalau aku bilang jam ke-9, jam ke-12, jam ke-6 nanti bingung. Ya. Third hour, 6 hour, 9 hour bukan. Tapi setelah maghrib itu ada sembayang lagi untuk memperingati tertidurnya tubuh Kristus di dalam kuburan. Tertidurnya tubuh Kristus di dalam kubur. Gitu. Makanya sembayang ini dilakukan biasanya jam 7, jam 8, jam 9. Gitu. Sembayang ini dilakukan setelah maghrib, tapi bukan artinya nanti jam 11 boleh, jam ini enggak. Ini kita merefleksikan sembayang ini sebagai tertidurnya tubuh Kristus di atas kuburan ya, karena kuburannya waktu itu gua kuburannya, bukan kayak sekarang. betul. Ya. Sekarang kan digali ya. Di batu. Makanya ada istilah mangokal holy, bukan karena orang-orang Israel zaman itu kuburannya di atas tanah, bukan di bawah tanah. Nah, jadi pada saat itu untuk memperingati ini, makanya doa ini hanya bisa dilakukan sebelum tidur, Ya. gitu. Hmm. Ya, selamat Paskah, Kak Konnichiwa. Jadi, doa ini hanya bisa dilakukan sebelum tidur. Dan, kalau kita tidak tidur, otomatis, misalnya kita begadang nih, misalnya maghrib kita sudah sembahyang, terus kita begadang main TikTok nih, sampai jam 12. Boleh nggak kita sembahyang yang tidur tadi? Nggak ngerti ya. Kakak soalnya buta. Ini Iya. Islam apa ini? Kita sebenarnya sebenarnya kita boleh sembahyang yang tadi, tapi ada sembahyang yang tidak bisa kita lakukan karena kita belum tidur. Sembahyang yang tengah malam tadi. Iya, Adnan Patimisela. Dia tuh kan anak buahnya Metatron. Adnan, kau suruh Dan siapa lagi? Adnan Bulu kenal di jembut TikTok lu udah gue juga. baca semua isi aib lu di chat lu, Bom. Jangan banyak sepak. Baru dapat transferan istilahnya 500 saja, sejuta aja dari Dewi Bulan aja, anjing. Astaga, kita jangan mengotori hari Paskah lah. Mentang-mentang tadi udah ada yang mengotori laki-laki berbaju biru ya. Aku tuh sebenarnya jiwa-jiwa ngebongkar poin-poin Japri ini, tulisan-tulisan ketikan itu males sebenarnya, bro. Kalau nggak dimulai dulu, bro, sumpah. Kalau nggak gregetan, nggak sampai ke darah putih, gue naik ke ubun-ubun ya kan. Iya, ternyata ini lagi anjir. pasca pikir. Tahan. Iya. Gitu, aku lanjut lagi ya. Lanjut. Om Burhan ya. Ya.
Jadi kalau kita mau sembahyang, mungkin ini kurang familiar di telinga teman-teman, tapi inilah tradisi gereja kita yang sangat kaya. Dan kalau kita mau sembahyang yang tengah malam tadi, kita mesti doa sebelum tidur dulu tadi. Kalau kita belum tidur, kita begadang, kita nggak bisa yang tengah malam ini, gitu. Nah ini juga ditiru sama tetangga sebelah. Kalau kamu tidak sholat isya, kalau kamu tidak tidur setelah sholat isya, alias begadang, kamu tidak akan bisa melakukan tahajud. Lucu kan? Aneh nggak? Nah, yang membagongkan lagi, Yesus bangkit itu subuh. Nah, ini diperingati, dicomot lagi sama sebelah. Makanya ada sholat subuh. Gitu. Satu lagi yang nggak kalah membagongkannya, tadi aku bilang sholat duha jam berapa, Kak? Sholat duha Tadi yang aku bilang, antara jam 6 ke jam 12. jam 9 kan? Jam 9. Betul. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Kakak tahu nggak, Roh Kudus itu turun pukul berapa? Roh Kudus itu setelah Tuhan Yesus bangkit, ini kan sudah Yesus naik ke surga, terangkat, kan? betul. Iya, naik ke surga jam 9 Nah, malam kan? enggak, pagi. Hari Minggu jam 9. Pagi-pagi. Ya. Oh, iya, Ini pagi. makanya gereja-gereja apostolik umumnya itu memulai ibadah itu jam 9 kalau hari Minggu. Kenapa? Karena kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 15, di situ kan Roh Kudus turun ya. Roh Kudus turun di ayat 1-nya. Dan orang-orang mengira orang-orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus itu sedang mabuk. Makanya Rasul Petrus bilang, mereka tidak mabuk karena hari ini pukul 9. Jadi kita bisa tahu, bisa ngerti kenapa ada sholat-sholat di tetangga sebelah yang nggak pernah kita temukan maknanya apa ini, jam 12, jam 3, jam 6, jam 7, jam 8, jam tengah malam, subuh, sama jam 9. Padahal semua itu adalah sebuah drama Paskah. Gila ya. Gitu. Langsung anginnya kenceng banget di sini. Buset. Langsung. Nih. Angin mamiri. Jadi memang sebelah ini maling. Sebelah ini maling. Kenapa? Sebuah cocok logi dan fakta itu dapat dibedakan dari tingkat kedalaman maknanya. Kita bisa ngerti maknanya itu. Jam berapa? Oh, maknanya Yesus. Kita sangat kristosentris sekali. Yesus. Bangkit. Disalibkan. Masuk ke dunia orang mati. Tertidur dalam kuburan. Wafat. Terus mengingat, jam 12 tadi aku belum cerita ya. Kenapa ada jam 12? Karena Yesus bilang bahwa aku akan datang seperti pencuri. Berjaga-jagalah. Makanya tengah malam kita bangun. Ya, pencuri datangnya pasti malam. Ya, nggak mungkin pencuri datangnya siang atau nggak pagi ya. Terus malingnya maling kulkas gitu. Ya, ketahuan ya, terang ya. Dia datangnya pasti di saat gelap. Gitu. Tadi aku belum cerita kenapa harus jam 12. Nah, itu kenapa Rasul Paulus juga berdoa waktu itu tengah malam bersama Silas itu. Gitu. Jadi bisa dijelaskan nggak? Ya aduh. Tidur. Wah, kita itu biarkan ulama mereka aja, Bang.
Ya, tidur nggak pakai CD ya. Tidur nggak pakai CD mereka ya. Jadi Itu harus ditanya langsung itu ke Ustadz Somad itu. betul, 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 betul. Ya, padahal Ulama gitu. di zaman perjanjian lama orang-orang Yahudi termasuk Yesus ya. Ini bukan maksud menghujat. eh Mereka udah pakai celana dalam nggak? Belum kayaknya. Sudah. Iya. Kalau kita baca di dalam kitab Taurat, mereka sudah memakai celana dalam. Bentar, saya lupa ayatnya. Oh, sebentar ya. Sebentar. Ada di Keluaran 28 ayat 42. Jadi kita jangan takut kalau ada orang bilang, kenapa Tuhan mau pakai cangcut, pakai celana dalam?" Iya enggak? Loh. Karena di kitab Taurat sudah ditemukan celana dalam. Di mana ayatnya? Keluaran 28 ayat 42. Ada yang bisa bacain nggak? Bang PG mungkin. Keluaran berapa? 28 ayat 42. Sebentar. Nah ini kenapa penggambaran drama Paskah itu Yesus pakai celana dalam. Dia pakai apa ya? Kain ya. Bilang celana dalam juga enggak. Bandingkan dengan Rasulullah yang pada zaman itu dia nggak pakai CD. Ya jangankan CD, mandi aja nggak pakai sabun, nggak ada handuk. Ya enggak. Keluaran 28 ayat 42. Gitu. Keluaran ya. Aku udah lewat ini. Keluaran 28. Ya, betul Ayat itu. berapa, bro? 42. Si itu betul tuh, Aisyah tuh. Ya, Yesus itu kan seorang imam. Dia imam kita loh. Dia imam Melkisedek. Yesus itu imam Allah yang maha tinggi. Jadi kita bukan berpatokan pada imam Lewi lagi. Karena imam Lewi udah expire. Yesus itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Makanya di Ibrani 7 dan Oh, iya benar-benar. Ini judul perikopnya adalah mengenai pakaian imam. betul, Ayat 42. 42. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Wow, Betul. mantap. Nah sekarang jadi pertanyaan. Kita nggak bilang bagindanya nggak pakai celana dalam ya. Karena memang nggak pakai. Kencingnya juga jongkok. Dia susah nanti kalau mau pipis. Nah, jadi pertanyaan. Allahnya mereka pakai celana nggak? Si Allah ya. Jawabannya tidak pakai. Nah, mestinya yang malu siapa? Ya malu Allahnya. Jadi kita sebagai orang Kristen kalau dibilang kenapa Tuhan mau pakai celana dalam? Ya Allah mau pakai celana nggak? Enggak. Ya udah berarti yang malu Allah mau. Gitu loh. Jangan dibalik. Ya juga ya. Iya, kenapa? Ya, karena di dalam surat Al-Qalam ayat 42 Allahnya punya betis. Ya enggak? Kalau punya betis, punya lutut nggak? Punya paha nggak? Pasti punya. Nggak mungkin betisnya ngambang. Kalau punya paha, punya pantat nggak? Ya punya lah. Punya. Tapi pakai celana nggak? Enggak. Ya, yang malu mestinya Allah. Gitu. Makanya salah satu nama dari 99 namanya itu atau Asmaul Husnanya adalah Sang Maha Pemalu atau Al-Hayyu. Kenapa dia malu? Karena nggak pakai celana. Itu guys. Nah betul. Kak Hana betul.
Padahal itu masih di perjanjian lama ya. Iya, perjanjian lama. Bayangin, Masih jauh lah. orang perjanjian lama zaman Musa udah menemukan celana dalam. Nah, ini baginda nggak pakai celana dalam, padahal udah lebih modern dari zaman Masehi. Saya pun yakin bener ya, Aisyah, Hafsah, Saudah, Khadijah itu semua nggak pakai BH, Kak. Iya, karena BH ditemukan di Prancis. Gitu. Tahu apa. Kelewer-kelewer gantungan kunci. Ya, coba kita lihat tuh gambar yang di atasnya Kak Reda itu. Itu kira-kira pakai BH nggak yang di atas? Astaga, maybe. Ini mestinya pakai BH kalau itu ya. Tolong diingatkan ini sama bapak-bapak yang pakai headset ini. Ya, dia pakai itu karena agak ada menyembul ya. Iya. Pakai lakban. Siapa men- Terpantau Amang Harto udah turun mencari room Pak Bom Bom nih. Betul, biar nggak kendor, betul. Ukuran 60B. Astaga. Aduh. Ini pas ada yang ngasih paus ini bro, langsung joget-joget. Memalukan. Ya, itulah. Mestinya dia nggak ini ya. Kenapa sih mesti kayak nggak terima gitu ya? Iya. Apologet lain rame, ya kan? Apologet lain rame bukannya didukung kek apa kek ya. Kalau mau saingan ya sehat-sehatan aja. Ya kan? Malah diserang itunya. Sertifikat rumahnya, ininya, itunya lah. Betul. Naik. Sambil Aceh ini Ya, halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi. Can Islam you Kristen, tell me Bang Sabil. Ya, alhamdulillah kita Islam, Bang. Wah ini menarik ya. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman di bawah nih. Katanya nggak bisa dijawab. Nah, gimana, Tadi Bang? ada yang typing katanya usia penghuni surga Islam itu 33 tahun ya Bang ya? Kalau untuk itu yang saya tahu umurnya semua serentak ya penghuni surga, nggak ada orang tua, nggak ada anak-anak, serentak semua. Masalah berapa umurnya, yang intinya nggak ada yang muda, nggak ada yang bayi, nggak ada yang Tapi tua. kata Muhammad 33 tahun Bang, betul nggak sih? Kalau ada referensi yang mengatakan demikian, ya oke-oke saja. Tapi 33 tahun tuh kenapa tuh? Apanya kenapa? Kenapa nggak 34 atau 63? Baginda kan meninggal 63 ya kalau nggak salah ya. Oh iya, di situ artinya apa? Bukan umur yang saat kita meninggal, bukan. Jadi Iya. ketika kita dibangkitkan nanti, umur kita itu sama semua. Walaupun dia Tiga-tiganya? meninggalnya saat bayi. Gitu. Ya umurnya sebaya ya. Tapi Ya, kenapa angkanya 33 Bang? Kenapa nggak 17 tahun, 18 tahun gitu loh? Iya nggak? mungkin tuh ada alasan tersendiri ya. Yang jelas di situ ingin menggambarkan bahwa tidak ada orang tua yang masuk ke dalam surga dan juga tidak ada bayi. yang Betul, masuk ke dalam surga. paham. Tapi kenapa Itu. 33? Kenapa nggak 34?
masalah untuk alasannya kita belum mendapatkan referensinya. mendapat, Jadi oke. kita tidak bisa Oke, menjelaskan mungkin yang berdasarkan- ringan aja. Tadi ada yang kedua nih. Kebetulan ini banyak yang udah mau bersyahadat. Itu sholat kenapa jam 12, jam 3, jam 6? Dasarnya Maksudnya? apa tuh? Sholat zuhur tuh jam berapa tuh, Bang? Ya, zuhur itu jam 12 lebih ya. Kenapa kok harus jam 12? Kenapa nggak jam 1, Bang? Ya memang udah ketentuannya seperti itu kan, namanya aja zuhur. Ah, mau. Ya. Memang udah ketentuannya begitu, Bang. Apa yang jadi Oke, masalah kalau di gitu sini? jam 3 kenapa tuh? Jam 3 apanya? Kapan? Nggak ada sholat Asar. jam 3, Bang. Sholat asar. Asar Asar. 3 itu Jam berapa? sekitar ya setengah 4 lah, ya 3 tapi bukan jam 3 pas gitu, tapi hampir menyentuh angka 4 Kenapa? gitu. Kenapa? Ya memang Jamnya udah ketentuannya begitu, kan simple siapa yang jawabannya. nentuin? Ya tentu Allah yang menentukan. Nah, dasar Allah menetapkan jam itu kenapa, Bang?